Pagi semuanya, hari ini kita lanjut kembali materi matematika wajib kita. Nah, sekarang kita belajar tentang materi yang baru, yaitu pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional itu didefinisikan sebagai pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang dan penyebut memuat variabel, atau hanya penyebutnya saja yang memuat variabel. Jadi nanti pembilang dan penyebutnya itu berupa fungsi yang punya variabel, ada x-nya atau y-nya yang kita belum tahu nilainya berapa. Nah, bentuk umumnya seperti ini: fx per gx lebih kecil dari 0, atau fx per gx lebih kecil sama dengan 0, atau fx per gx lebih besar dari 0, atau fx per gx lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, tapi syaratnya penyebutnya itu dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena di sini penyebutnya adalah gx saya buat, maka gx-nya lah yang tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau misalnya fungsinya itu dalam bentuk pecahan dan penyebutnya itu sama dengan 0, fungsinya itu jadi tidak terdefinisi, gitu ya. Nah, sama seperti karena dia punya variabel, karena dia memuat variabel, kita harus menentukan penyelesaiannya atau nilai variabelnya tersebut. Nah, caranya gimana? Nah, untuk pertidaksamaan rasional ini, untuk menentukan penyelesaiannya, yang pertama itu ruas kanannya harus kamu buat dulu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya nanti ada bilangan atau fungsi di ruas kanan, itu kamu pindahkan ke ruas kiri. Nah, untuk memindahkannya itu pun harus perhatikan tandanya. Jadi kalau misalnya nanti awalannya dia di ruas kanan positif, apabila kita pindahkan ke ruas kiri, maka itu akan berubah jadi negatif, begitu sebaliknya. Oke. Nah, larangannya kalau untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional itu, yang pertama harus kamu ingat, apabila nanti kamu ketemu fx per gx, nah di sini saya buat contohnya lebih besar dari sebuah bilangan ya. Nah, kalau misalnya persamaan itu boleh kamu kali silang si C dengan GX gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk pertidaksamaan itu dilarang ya anakku. Dia dilarang. Tidak boleh Fx lebih besar dari C dikalikan GX, itu tidak boleh. Dilarang ya. Nah, gimana caranya? Seperti yang saya bilang tadi, ruas kanan itu harus 0. Jadi si C itu kamu pindahkan ke ruas kiri. Jadi fx per gx ya. Kalau misalnya di sini dia positif C, apabila saya pindahkan jadi minus C, lebih besar dari 0. Jadi dia tidak boleh dikali silang ya. Kemudian yang B nanti, larangan yang B, kita dilarang untuk mencoret fungsi atau faktor yang pada pembilang dan penyebut. Nah, maksudnya seperti ini. Misalnya nanti ada fx dikalikan sama gx, kemudian per gx lagi, terus misalnya contoh pertidaksamaan saya buat lebih besar dari C. Nah, kalau seperti ini kan ada di pembilang, ada di penyebut gx-nya. Nah, biasanya kan kalau misalnya ada yang sama itu kita tinggal coret aja ya. Itu tidak bisa ya. Itu tidak bisa. Berarti dia tidak diperbolehkan jadi fx lebih besar dari C, itu tidak boleh. Nah, caranya gimana? Ini tetap biarkan aja seperti ini. Si C-nya pindahkan dulu ke ruas kiri, kemudian kita selesaikanlah dengan cara operasi pecahan. Seperti itu dia. Jadi, kalau untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional itu, dia tidak boleh dikali silang, dan dia tidak boleh mencoret fungsi faktor yang
sama. Oke. Nah, yang kedua, untuk langkah yang kedua nanti, ini maaf sebelumnya tadi simbolnya saya salah ya, tidak sama dengan. Ini juga tidak sama dengan. Nah, untuk langkah yang kedua, untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, jika nanti fungsi pembilang atau penyebutnya berupa bentuk aljabar dengan pangkat lebih dari 1, misalnya nanti fungsinya itu dalam bentuk kuadrat, maka itu nanti kamu harus faktorkan dulu. Oke. Nah, kemudian langkah yang ketiga, tentukan pembuat nol fungsi pembilang dan penyebut. Sama seperti pertidaksamaan nilai mutlak yang kemarin. Karena dia pertidaksamaan, kita harus menentukan dulu pembuat nolnya. Kemudian setelah kita tentukan pembuat nolnya tadi kita gambar pada garis bilangan. Nah, setelah menggambar garis bilangan, kita lakukan pengujian daerah yang dibatasi pembuat nol pada garis bilangan. Caranya seperti cara pertidaksamaan nilai mutlak minggu lalu. Kemudian setelah kamu tentukan nanti daerah arsirnya kemana, kamu buatlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan rasionalnya. Seperti itu. Itulah kira-kira beberapa langkah untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Kita lanjut ke contoh ya. Kita masuk ke contoh yang pertama ya. Nah, ini sudah saya tulis pembahasannya, saya jelaskan dulu. Soalnya seperti ini, X tambah 7 per X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Kalau misalnya pertidaksamaan rasional itu ruas kanannya kita buat dulu sama dengan 0. Nah, ternyata soalnya sudah sama dengan 0. Sudah selesai berarti ya kan? Nah, sekarang kita perhatikan ruas kiri. Di ruas kiri fungsinya itu pembilang dan penyebutnya itu dia udah fungsi linear atau pangkat tertingginya 1, berarti tidak perlu lagi kita faktorisasi. Nah, sekarang kita tinggal mencari pembuat nol pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk pembilang, pembuat nolnya kita buat sama dengan 0, hasilnya X sama dengan minus 7. Begitu juga untuk penyebut pun kita buat sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 1. Kita masukkan min 7 sama 1 ke garis bilangannya, min 7 sama 1. Nah, karena di sini dia ada lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil sama dengan, seharusnya kan bulatannya itu penuh. Nah, tapi kan ada tadi saya bilang syarat di awal bahwasannya kalau untuk pertidaksamaan rasional itu penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ternyata pembuat nolnya itu adalah 1. Berarti khusus untuk 1 itu bulatannya tidak boleh penuh, dia harus kosong. Karena satunya tidak ikut masuk ke sini ya. Karena kalau misalnya satunya ikut ke sini, pertidaksamaan rasional ini tidak bisa terdefinisi. Jadi hanya cuman min 7 aja yang penuh, satunya kosong. Oke. Nah, untuk positif negatif positif ini kita uji tanda. Jadi yang di sebelah kanan 1 itu ada angka berapa aja? Ada angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya ambil 2. 2-nya saya substitusi ke sini. 2 tambah 7, 9 positif. 2 kurang 1, 1 positif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif gitu ya. Antara min 7 dan 1 ada angka berapa? Banyak ya. Saya ambil angka 0. 0 tambah 7 positif. 0 kurang 1 negatif, positif bagi negatif, negatif gitu ya. Nah, di sebelah kiri minus 7 ada angka berapa? Ada angka minus 8, minus 9, dan seterusnya. Saya ambil minus 8. Minus 8 tambah 7 minus 8 kurang 1 minus. Minus bagi minus positif gitu ya. Nah, kenapa di sini yang dikotakkan itu adalah yang negatif? Karena soalnya dimintanya lebih kecil sama dengan 0. Kalau lebih kecil sama dengan 0, berarti dia maunya yang negatif. Jadi, saya kotakkanlah yang negatif. Berarti disinilah nilai X yang memenuhi ini. Nah, sekarang kita simpulkanlah bahwasannya X-nya adalah berada di antara min 7 dengan 1. Nah, untuk yang min 7 ada sama dengannya, dan satunya karena dia bulatannya kosong berarti sama dengannya tidak ada. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Ruas kanannya sudah 0, berarti sekarang tinggal ruas kirinya kita cari pembuat nolnya masing-masing. Pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 sama X sama dengan minus 3. Oke.
Nah, kita buat bulatannya. Nah, kenapa minus 3 itu saya buat bulatan kosong? Karena minus 3 pembuat 0 dari penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0, maka dia kosong. Nah, 2-nya penuh, karena kalau pembilang tidak ada syaratnya apa-apa. Jadi kalau misalnya di sini ada sama dengannya, maka pembilangnya pun harus bulatan penuh, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita sudah membuat bulatannya penuh atau kosong, kita uji tanda. Nah, di sebelah kanan 2 ada angka berapa? Ada angka 3. Masukkan ke sini. 2 kali 3, 6 kurang 4, 2 positif. 3 kali 3, 9 tambah 9, 18 positif bagi positif. Hasilnya adalah positif ya. Antara min 3 dengan 2 ada angka berapa? Ada angka 0. Kamu substitusi ke sini, hasilnya adalah negatif. Untuk min 3 ke kiri ada minus 4. Minus 4 pun substitusi ke sini, hasilnya adalah positif. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan soal dia mintanya apa? Lebih besar dari 0. Berarti otomatis dia maunya yang positif. Ya, dia maunya yang positif. Oke. Nah, setelah sudah kita arsir, kita simpulkan bahwasanya X-nya adalah X minus 3 ke kiri. Berarti X-nya lebih kecil dari minus 3. Atau X 2 ke kanan. Berarti X-nya lebih besar dari 2. Nah, kita perhatikan. Minus 3 bulatannya kosong, maka pertidaksamaannya tidak perlu ada sama dengannya. 2 bulatannya penuh, maka tinggal kamu tambahkan ada sama dengannya di bawah. Oke, inilah dia himpunan penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 3. 3x kurang 10 per x kurang 4 lebih besar dari 2. Nah, pertama kali ingat, ruas kanan harus 0. Ternyata di soal dibuatnya ruas kanannya ada 2. Berarti 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi, 3x kurang 10 per x kurang 4. Karena 2 awalannya itu adalah positif, ketika kita pindahkan, kita kurang 2. Oke, sudah kita buat ruas kanannya 0. Nah, sekarang ini kan pecahan dibagi sama bilangan bulat. Nah, pecahan sama bilangan bulat bisa kita kerjakan apabila penyebutnya sama. Nah, ternyata di sini penyebutnya belum sama. Caranya gimana? Tinggal kita kali silang aja ya. Berarti 1 dikalikan 3x kurang 10 itu hasilnya adalah 3x kurang 10 ya. Kemudian minus 2 kita kalikan ke x kurang 4. Berarti minus 2 kali x kurang 4. Oke. Kita bagi sama x kurang 4 dikalikan 1. Hasilnya adalah x kurang 4. Lebih besar dari 0. Kita selesaikan. 3x kurang 10. Minus 2 kita kalikan ke dalam. Minus 2x ditambahkan 8. Dibagi sama x dikurangkan 4. Oke. 3x dikurangkan 2x adalah x, minus 10 ditambah 8 adalah minus 2. X kurang 4 lebih besar dari 0. Oke. Nah, ternyata ruas kanannya sudah 0. Pembilang dan penyebutnya pun sudah fungsi linear atau pangkat tertingginya 1. Tinggal kita cari pembuat nolnya. X kurang 2, pembuat nolnya adalah X sama dengan 2 ya. Tidak perlu lagi saya ulangi. Kemudian X kurang 4, pembuat nolnya adalah 4. Nah, 2 sama 4 ini kita masukkan ke garis bilangan. Ke garis bilangannya. Gimana coba di sini aja. Coba di sini. 2 dulu baru 4. Oke. Nah, sudah kita masukkan ke garis bilangan. Nah, sekarang kita perhatikan pertidaksamaannya itu tidak ada sama dengannya. Berarti kita tidak perlu memperhatikan syarat. Oke. Berarti kalau dia tidak ada sama dengannya, berarti kedua bulatannya ini kosong, gitu ya. Kita hanya perlu memperhatikan syarat apabila soalnya itu ada sama dengannya, ya, itu berlaku syaratnya supaya kamu tidak keliru. Oke. Nah, sekarang sudah kita masukkan 2 dan 4 ke garis bilangan, kita lakukan uji tanda. Di sebelah kanan 4 ada angka berapa? Ada angka 5 dan seterusnya. Nah, 5 itu kamu masukkan aja ke sini, ya. Berarti 5 kurang 2, 3 positif. 5 kurang 4, 1 positif. Positif bagi positif hasilnya adalah positif ya.
positif. Oke. Kemudian antara 2 dan 4 ada angka berapa? 3. Nah, 3 kamu substitusi ke sini. 3 kurang 2, 1 positif. 3 kurang 4, min 1 negatif. Positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Oke ya. Kemudian di sebelah kiri 2 ada angka berapa? Ada angka 1, ada angka 0. Saya maunya 0. Berarti saya masukkan ke sini. 0 kurang 2, negatif 2, negatif. 0 kurang 4, hasilnya negatif 4. Negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Oke. Nah, setiap daerahnya ini sudah ada tandanya. Sekarang kita perhatikan dia mintanya apa? Lebih besar dari 0. Kalau dimintanya lebih besar dari 0, maka otomatis yang mau dia adalah yang positif. Nah, sudah kita arsir. Kita simpulkanlah bahwasannya adalah X-nya di mana? 2 ke kiri, berarti X-nya lebih kecil dari 2. Atau ini arsirannya 4 ke kanan, berarti X-nya lebih besar dari 4. Nah, karena bulatannya kosong keduanya, pertidaksamaannya pun tidak perlu ada sama dengannya. Seperti itu dia. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 2 per min X kurang 4 lebih kecil sama dengan 1 per 3X tambah 2. Oke, nah ingat ya, kalau misalnya dia per tidak samaan, dia tidak boleh dikali silang ya. Kalau persamaan boleh. Nah, ruas kanannya harus kita buat 0, berarti 1 per 3X tambah 2 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita pindahkan. Jadinya 2 per min X kurang 4. Karena di sini positif, berarti di sini negatif ya. Per 1, 3X tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Nah, pecahan kurang pecahan. Pecahan bisa dioperasikan apabila penyebutnya sama. Nah, kalau dia bentuk fungsi seperti ini, kita kali silang aja ya. 2 kali 3X tambah 2. Oke. Dikurang 1 dikali min X kurang 4. Nah, kita bagi sama min X kurang 4 dikali 3X tambah 2. Oke. Nah, kita selesaikan. 2 kali 3X 6X, 2 kali 2 4, min 1 kali min X positif X, min 1 dikalikan minus 4 positif 4. Dibagi. Nah, untuk yang penyebutnya tidak perlu kamu kali lagi, tulis aja lagi seperti ini. Sudah. Kemudian lebih kecil dari 0. Nah, 6X tambah X 7X, 4 tambah 4 8. Dibagi sama min X kurang 4 3X tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Nah, ruas kanan sudah sama dengan 0, pembilangnya sudah faktor fungsi linear atau berpangkat 1, tidak perlu lagi diapa-apakan. Kemudian ini sebenarnya penyebutnya ini adalah fungsi kuadrat, tapi karena sudah bentuknya seperti ini, sudah difaktorkannya, tidak perlu lagi kita faktorkan, tinggal kita cari pembuat nolnya. Oke, kita cari pembuat nolnya. Untuk 7X tambah 8, pembuat nolnya 7X tambah 8 sama dengan 0. Berarti 7X 0 dikurang 8 minus 8. Berarti X sama dengan minus 8 per 7. Oke. Nah, untuk yang ini, min X kurang 4 sama dengan 0. Min X sama dengan 0 tambah 4, 4. Berarti X-nya sama dengan 4 bagi min 1, minus 4. Untuk yang ini, 3X tambah 2 sama dengan 0. Berarti 3X 0 kurang 2, minus 2. X sama dengan minus 2 per 3. Oke. Sudah kita temukan pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 8 per 7. X sama dengan minus 4 sama X sama dengan minus 2 per 3. Kita masukkanlah ketiga nilai X ini ke garis bilangan. Ini sudah saya masukkan ketiga bilangannya ke garis bilangan. Nah, sekarang karena dia ada sama dengannya, berarti kita perhatikan dulu mana yang bulatannya kosong, mana yang bulatannya penuh, ya kan? Seharusnya kalau misalnya dia di sini ada sama dengannya, ketiganya itu harus ada bulatan kosongnya. Tapi
Karena untuk per tidak sama rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka pembuat 0 yang terletak di penyebut itu bulatannya kosong. Nah, pembuat 0 dari penyebutnya siapa-siapa aja? Minus 4 sama minus 2/3. Berarti minus 4 sama minus 2/3 itu bulatannya kosong. Sedangkan minus 8/7 karena dia letaknya di pembilang, dia bulatannya penuh. Seperti itu dia. Oke. Nah, sekarang kita uji tanda. Minus 2/3 di sebelah kanannya ada angka berapa? Ada angka 0 ya kan? Kita substitusikanlah ke sini ya, supaya kita tahu tandanya. 7 kali 0 adalah 0 tambah 8, 8 positif ya. Minus kali 0, 0 kurang 4 minus ya. 3 kali 0, 0 tambah 2, 2 positif. Negatif kali positif, negatif. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Nah, kemudian antara min 8/7 sama minus 2/3 itu saya ambilnya minus 1 ya. Minus 1. Karena ini kan dia minus 1, ini minus 0, berarti kan di sini ada di sini minus 1 ya kan. Minus 1-nya saya masukkan ke sini, itu hasilnya nanti adalah positif. Kemudian antara min 4 sama minus 8/7 saya ambil negatif 2. Negatif 2 saya substitusi ke sini, itu nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian minus 4 ke kiri saya ambil negatif 5. Kamu substitusi nanti ke sini, hasilnya adalah positif. Nah, setelah semua sudah dapat uji tandanya, kita perhatikan dia mintanya positif atau negatif. Dia mintanya lebih kecil dari 0. Berarti kalau misalnya dia lebih kecil dari 0, berarti kita kotakkan yang negatif. Oke. Nah, sudah kita tahu di mana letak X-nya. Tinggal kita simpulkan bahwasannya X yang memenuhi itu antara min 4 dan minus 8/7 dulu ya. Oke, bulatan min 4 kosong berarti tidak ada sama dengannya, minus 8/7 ada bulatannya penuh, berarti ada sama dengannya, atau minus 2/3 ke kanan, berarti X-nya lebih besar dari minus 2/3. Tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong. Inilah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ada sama dengannya per tidak samanya, kamu harus lebih teliti supaya tidak salah. Oke. Nah, contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Tiga X kurang 1 per 2X tambah 3 lebih besar sama dengan 3X tambah 5 per 2X kurang 4. Oke. Pertama, ruas kanan dibuat dulu jadi 0. Berarti 3X kurang 1 per 2X tambah 3 dikurang sama 3X tambah 5 per 2X kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Kita samakan penyebut, berarti kita kali silang. Penyebutnya juga kita kalikan. Oke. Nah, untuk yang ini kita kali pelangi dulu ya. Saya langsung aja. Jadinya 6X kuadrat. 3X kali 2X, 6X kuadrat. 3X dikalikan minus 4, minus 12X. Min 1 kali 2X, minus 2X. Kemudian min 1 kali minus 4, positif 4. Dikurang 3X kali 2X, 6X kuadrat. 3X kali 3, 9X. Kemudian 5 kali 2X, 10X. 5 kali 3, 15. Oke. Kemudian dibagi, penyebutnya tidak perlu kita kalikan. Tulis ulang saja. Lebih besar sama dengan 0. Oke.
Berarti di sini 6x kuadrat minus 12 kurang 2x minus 14x ditambahkan 4. Kemudian minus 6x kuadrat 9x tambah 10x 19x ditambah 15. Oke. Kita bagi sama 2x tambah 3 dikali 2x kurang 4. Ini jadinya 6x kuadrat kurang 14x tambah 4. Minusnya kita kalikan ke dalam semua. Oke. Kita bagi sama 2x tambah 3 sama 2x kurang 4. Nah, kita selesaikan. 6x kurang 6x kuadrat sudah habis ya. Minus 14x kurang 19x minus 33x. 4 kurang 15 min 11. Oke. Kita bagi sama 2x tambah 3, 2x kurang 4. Oke ya. Nah, sudah. Nah, ruas kanan sudah sama dengan 0. Ruas kiri pun dia sudah difaktorisasikan, sudah fungsi linear juga. Berarti kita tinggal cari pembuat nolnya. Minus 33x kurang 11, pembuat nolnya adalah min 1/3 ya. Nanti kamu cari sendiri gimana caranya. Untuk yang ini x sama dengan minus 3/2. Untuk 2x kurang 4 pembuat nolnya adalah 2. Nah, berarti ketiga bilangan ini kita masukkan ke garis bilangan. Oke. Nah, untuk meletakkannya ke garis bilangannya pun kamu perhatikan ya, supaya jangan salah. Nah, yang lebih kecil dulu kita masukkan pertama kali. Yang pertama kali berarti minus 3/2, kemudian dilanjutkan dengan minus 1/3, kemudian kita masukkan 2. Nah, sekarang karena dia ada sama dengannya, kita perhatikan bulatannya ini kosongkah atau penuh. Nah, yang kosong itu yang dia pembuat nol pembilang. Yang penuh ya, yang penuh itu yang pembuat nol dari pembilang. Nah, berarti min 1/3 sajalah yang ada di pembilang, berarti cuman dialah yang penuh. Sedangkan min 3/2 sama 2 itu kan pembuat nol dari penyebut, maka dia kosong, gitu ya. Oke, nah setelah sudah kita buat bulatannya kosong atau penuh, sekarang kita uji tanda. Uji tanda sama seperti soal-soal sebelumnya. Di sebelah kanan 2 ada angka berapa? 3. 3 saya substitusi ke sini. Itu nanti hasilnya adalah negatif. Kemudian antara min 1/3 sama 2 saya ambil 0. Saya substitusi ke sini. Nanti hasilnya adalah positif. Oke. Antara min 3/2 dan min 1/3 itu ada angka min 1. Min 1 saya substitusi ke sini, hasilnya adalah negatif. Kemudian min 3/2 ke kiri, nanti saya ambilnya minus 2. Minus 2 saya substitusi ke sini, hasilnya adalah positif. Sebenarnya cara gampangnya, kalau misalnya pembuat nolnya itu tidak ada yang sama, tidak ada yang kembar, apabila awalannya sudah negatif, selanjutnya itu pasti positif. Dia selang-seling. Kalau misalnya awalannya positif, maka nanti negatif, positif, negatif. Selang-seling tandanya. Seperti itu ya. Nah, kita sudah memberi tanda. Sekarang kita lihat dia mintanya apa. Lebih besar dari 0. Berarti kalau dia lebih besar dari 0, dia maunya yang positif. Oke. Dia maunya yang positif. Sudah kita temukan letaknya. Kita simpulkanlah bahwasannya himpunan penyelesaiannya X di mana min 3/2 ke kiri, berarti X-nya lebih kecil dari minus 3/2. Atau X-nya berada di antara min 1/3 dengan 2, berarti min 1/3 di sini 2. Nah, karena min 1/3 bulatannya penuh, maka di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Gitu ya. Oke. Soal yang terakhir, contoh soal yang ke-6, x kuadrat ditambah x kurang 6
dibagi sama X kuadrat dikurang 2X kurang 3 lebih besar dari 0. Oke, ruas kanan sudah 0. Nah, sekarang kita perhatikan ruas kiri. Ruas kiri ternyata pembilang dan penyebutnya itu adalah persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Kalau dia fungsi kuadrat atau dia pangkat tertingginya lebih dari 1, tadi langkahnya pertama kali harus kita faktorisasi, ya. Kita faktorisasilah X kuadrat tambah X dikurangkan sama 6. Nah, cara faktorisasinya gimana? Itu sudah pernah kalian pelajari waktu kelas SMP kemarin ya. Waktu SMP kelas 2 kalau nggak salah, ya. Caranya gini, karena di sini dia koefisien X kuadratnya 1, ya tinggal kamu buat aja, karena di sini dia X kuadrat, kita buatlah di sini X, di sini X. Oke. Nah, sekarang kamu carilah dua bilangan, kalau misalnya dia dikali, kalau dia dikali itu hasilnya adalah minus 6, dan kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah 1. Untuk ini ya, untuk X kuadrat tambah X kurang 6 sama dengan 0. Cari dua bilangan, kalau dia dijumlahkan adalah 1, koefisien dari X, dan kalau dia dikalikan adalah minus 6. Nah, caranya gini aja. Kita cari aja kemungkinannya dari perkalian. Minus 6 itu berapa kali berapa aja? Ada 1 dikali minus 6, atau minus 1 dikali 6, atau 2 dikali minus 3, atau minus 2 dikali 3. Inilah beberapa kemungkinannya, ya kan? Nah, dari keempat kemungkinan ini coba kamu cari yang kalau dijumlahkan adalah 1. 1 tambah min 6 hasilnya minus 5, salah. Min 1 tambah 6 hasilnya 5, salah. 2 tambah minus 3 hasilnya min 1, salah. Minus 2 tambah 3 hasilnya berapa? 1. Berarti kemungkinannya itu adalah yang ini yang kita pakai. Jadi, minus 2 sama 3 kita masukkan ke sini. Ya. Nah, untuk yang di bawah. Yang di bawah pun koefisien X kuadratnya 1. Tinggal kita buatlah di sini X, di sini X. Nah, sekarang kita cari dua bilangan kalau dia dikali itu, kalau dia ditambah hasilnya adalah minus 2, dan kalau dia dikali hasilnya adalah minus 3. Kita cari dari perkalian minus 3 saja ya. Minus 3 itu bisa 3 kali min 1 atau minus 3 dikali 1, gitu ya. Nah, dari dua kemungkinan ini coba cari kalau dia yang dijumlahkan adalah minus 2. Itu adalah yang ini. Nah, berarti tinggal minus 3 ditambah 1. Oke. Sudah kita faktorisasi pembilang sama penyebutnya. Sekarang kita tinggal cari pembuat nolnya. X kurang 2 pembuat nolnya adalah sama dengan 2. X tambah 3 pembuat nolnya adalah minus 3. X kurang 3 pembuat nolnya adalah 3. Kemudian X tambah 1 pembuat nolnya adalah min 1. Nah, selanjutnya keempat bilangan ini kita masukkan ke garis bilangan. Ya. Kita masukkan ke garis bilangan. Oke, pertama kali kita masukkan minus 3 dulu, kemudian min 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, ternyata sini pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti kita perhatikan bulatannya ya. 3 dan min 1 dia ada di bawah, ada di penyebut. Berarti 3 sama min 1 dia kosong. Selebihnya 2 dan minus 3 dia bulatannya penuh. Hati-hati ya. Nah, sekarang kita uji tanda. Seperti biasa. 3 di sebelah kanan 3 ada 4. Kita masukkan ke sini ya. 4 kurang 2 positif, 4 tambah 3 positif, 4 kurang 3 positif, 4 tambah 1 positif. Positif kali positif, positif, positif kali positif, positif, positif kali positif, hasilnya positif. Oke. 2 min 3, 3 min 1, tidak ada yang sama. Berarti selang-seling ya. Negatif, positif, negatif, positif. Itu cara cepatnya ya. Oke.
Kalau kamu tidak percaya, boleh kamu uji tanda. Oke, sekarang kita dimintanya lebih besar dari 0, maka yang dia mau adalah yang positif. Nah, sudah kita batasi. Sekarang kita simpulkanlah bahwasannya himpunan penyelesaiannya adalah X di mana? Min 3 ke kiri, berarti X lebih kecil dari minus 3. Minus 3-nya ada bulatan penuh, berarti ada sama dengannya. Atau antara min 1 dengan 2, berarti min 1 X 2. Min 1 dia kosong, berarti tidak ada sama dengannya. 2 penuh, berarti ada sama dengannya. Satu lagi 3 ke kanan, berarti X lebih besar dari 3. 3 bulatannya kosong, berarti dia tidak ada sama dengannya. Berarti inilah himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk kalau dia persamaan, kalau misalnya nanti fungsinya itu persamaan kuadrat kan, X kuadrat itu ada dia yang koefisiennya lebih dari 1. Nah, itu minggu depan saja kita lanjutkan, sekaligus kita bahas tentang definit ya, definit positif sama definit negatif. Nah, untuk materi hari ini mengenai pertidaksamaan rasional itu apa, bagaimana cara menentukan penyelesaiannya, bagaimana beserta syarat-syaratnya. Sampai sini aja terlebih dahulu. Saya ingatkan sekali lagi, apabila pertidaksamaannya itu ada sama dengannya, kamu harus perhatikan syarat. Tapi kalau misalnya dia tidak ada sama dengannya, ya sudah, berarti dia bulatannya semuanya kosong. Seperti itu ya. Kamu pahamilah materi yang saya sampaikan ini supaya lebih mantap lagi ke materi-materi selanjutnya. Demikianlah pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.